Di sini dalam Quran tenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini. Untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua. Tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia. Gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang. Selalu masalah sama orang. Sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengalah. Bertengkar itu biasanya dari satu pihak. Jadi subhanallah, Abu Darda itu telah memberikan solusi ini jamaah. Solusi yang mujarab ini dulu di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, tolong kau bikin aku itu adem. Enggak bicara siapa yang salah sekarang, tidak. Bicara siapa yang marah. Kalau bicara siapa yang salah, siapa yang benar, nggak akan pernah selesai rumah tangga itu. Karena semuanya merasa benar. Makanya sekarang yang ada itu kalau satu marah, satu berusaha meredam. Kata Abu Darda, kalau nggak seperti itu, nggak akan lama kita berumah tangga. Karena di rumah tangga itu pasti ada gesekan, ada permasalahan. Kebanyakan istri ini nggak ada kuliah peristrian, nggak ada. Dia S1, S2 nggak ada belajar bagaimana cara jadi istri. Yang ada belajar bagaimana cari duit. Bukan jadi istri, bukan jadi ibu buat anak-anaknya. Sehingga banyak rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik. Karena memang menikahnya bukan dengan seorang yang dipersiapkan untuk menciptakan generasi masa depan. Maka jangan dianggap remeh ibu rumah tangga. Anak usul, pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan, diganti. Ganti apa jemaah? Pencetak generasi masa depan. Kerjanya itu nih, bukan kasih makan sama anaknya, bukan. Anak mencetak generasi masa depan. Soalnya orang memandang ibu rumah tangga, oh ibu rumah tangga nggak kerja ya, nggak kerja. 24 jam mana kerja? Bilang nggak kerja. Karena mereka berpikir kerja itu yang menghasilkan uang. Wallahi jamaah, kalau antum harus gaji istri antum dengan pekerjaan dia mendidik anak antum, nggak cukup semua gaji antum untuk dia. Apa antum akan berikan kepada istri antum? Jagain anak antum dengan cinta dan kasih sayang. Berapa antum akan gaji cinta dia? Kalau babysitter, pembantu, dia cuma karena uang mendidik anak kita. Tapi istri kita dengan cinta dan kasih sayang. Dia ngajarin anak kita ngomong dan bicara. Dia ngajarin anak kita jalan. Tahu-tahu antum pulang kerja, anak kita sudah bisa berdiri. Ya Allah, anak kita udah bisa ngomong, udah bisa baca Al-Fatihah. Siapa yang ngajarin? Istri antum. Mau digaji berapa dia sama? Riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang sangat dianjurkan oleh para ulama, terutama kalau jadi imam, adalah gerakan dulu baru ucapan, agar makmum tidak mendahului imam. Karena ada ancaman kalau makmum mendahului imam. Ya, Nabi SAW mengancam, mengatakan dalam hadis sahih, siapapun yang mendahului imamnya, maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman yang sangat berat, bisa dikutuk oleh Allah SWT. Nah, cara supaya imam tidak didahului adalah imam mengatakan misal Allahu Akbar. Rukuk juga begitu. Dia rukuk dulu, baru Allahu Akbar. Dia bangun, sudah bangun sendiri, sudah rapi semuanya, baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu. Setelah dia sujud, dalam kondisi sujud baru dia mengatakan Allahu Akbar. Begitu seterusnya, supaya makmumnya tidak mendahului dia. Tapi pilihan tadi kalau antum sholat sendiri. Dan ingat, kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja.
Antum lihat seorang ibu, dia gendong anaknya tengah malam, anaknya yang menangis. Dia gendong, di kamarnya masih menangis, dia keluar. Masih menangis lagi, dia keluar rumah. Dia lihat rembulan, setelah anaknya diam, dia bawa masuk, nangis lagi, dia gendong. Apa yang menyebabkan ibu bisa kuat jamaah tidak tidur? Cinta yang mendorong dia kepada anaknya. Bagaimana apabila cinta itu kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ketika antum bangun melihat, ya Allah, nih kau yang ngasih tangan sama aku ya Allah, kau yang ngasih wajah sama aku ya Allah. Dilihat istrinya, kau yang ngasih istri sama aku ya Allah. Dilihat anak-anaknya, ya Allah, kau yang ngasih anak-anak itu kepadaku ya Allah. Sehingga tumbuh cinta kepada Allah, dan kita sholat malam dalam kondisi penuh dengan kecintaan kepada Sang Pencipta. Wa syarru nisaikum, ingat, dan wanita terburuk di antara kalian al-mutabarrijat, wanita-wanita yang suka bersolek di luar rumah, yang suka menampakkan perhiasannya di luar rumah. Dia tampakkan kepada lelaki-lelaki lain. Al-mutakhayyilat, sombong, merasa baik, merasa telah melakukan banyak buat suaminya. Wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna. Dan mereka wanita-wanita munafik, kata Nabi SAW. Mereka tidak akan masuk surga illa mithil ghurabil a'sam, kecuali seperti burung gagak putih. Ada burung gagak yang putih, yang warnanya tidak hitam, jarang sekali. Maka jarang wanita yang masuk surga apabila seperti itu. Kemudian ketika kesabaran dia menipis, dia memaksa dirinya dengan kekuatan untuk tetap bersabar. Kemudian dia mulai meneteskan air matanya, membasahi pipi dan bantalnya. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi itulah kasih sayang yang Allah berikan pada para wanita. Karunia yang diberikan Sang Pencipta untuk mematikan api membara di dalam diri. Karunia dari Allah untuk dialirkan ketika kondisi begitu keras yang dia hadapi. Itulah yang dia miliki ketika dia terluka. Untuk mengobati lukanya, air mata tersebut adalah salah satu sumber kekuatan bagi para wanita untuk memulai hidupnya, melanjutkan perjalanan yang masih panjang buat dia. Seperti kasus di Indonesia sering dikatakan kalau tangan kanannya gatal, kemudian mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, gitu kan? Atau matanya kedap-kedip bagian atas, mau gembira, yang di bawah mau sedih. Atau apalah, mungkin kupingnya, mungkin alisnya, mungkin hidungnya, atau mungkin dia kalau lihat burung gagak, ya, kemudian dia menganggap ada kematian, karena burung gagaknya kebetulan lewat, ya. Atau misalnya dia mendengar suara tokek, kemudian menghitung, ya, dengan kalau yang pertama berarti apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Ini semua bagian dari atau seperti mirip dengan masalah tatayur ini. Jadi tidak ada hubungannya antara suara-suara itu semua atau benda-benda ini dengan nasib kita, ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ada orang yang hidup di wilayah penuh dengan burung gagak, ya, seperti di daerah Palestina, burung gagaknya banyak sekali, ya. Banyak sekali, dan sudah tidak asing kalau kita setiap hari dengar di pagi, di malam, di siang hari, burung gagak, suaranya